Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sri Wahyuni. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 54 Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Adapun tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak dapat melakukan praktek coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan kompetensi area coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Praktek coaching dilakukan oleh Bapak Sinung Teguh Wijaya sebagai coach, Bapak Sugeng Prasetyo sebagai coachee, dan saya sendiri, Sri Wahyuni, sebagai supervisor. Berikut adalah video pra-observasi sebelum melakukan kegiatan coaching. Assalamualaikum Pak Sinung. Waalaikumsalam Bu Yun, luar biasa hari ini Bu Yun, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Pak Sinung hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu Yuni. Sedang di mana Pak hari ini? Sedang di sekolah nih Bu Yun, hari pertama kelas meeting nih Bu Yun. Iya, semoga kegiatannya lancar Pak ya. Amin, kita semua lancar. Hari ini insya Allah saya akan mensupervisi atau menjadi pengamat dari kegiatan coaching yang akan Pak Sinung laksanakan bersama dengan Pak Sugeng. Ya, pada Iya betul. kegiatan coaching nanti saya akan mengamati kegiatan coaching dari awal sampai akhir sesuai dengan rubrik penilaian yang telah disiapkan di LMS. Nah, sebelum itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Sinung terkait dengan kegiatan coaching yang akan Pak Sinung laksanakan nantinya. Apakah kegiatan coaching itu mencakup seluruh alur tirta atau sudah memenuhi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan coaching. Sudah siap Pak Sinung? Iya, siap Bu. Oke, nah untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan Pak Sinung kembangkan pada kegiatan coaching yang akan Bapak laksanakan nantinya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana saya sebagai coach mampu mendengar sebagai pendengar aktif gitu dan mampu memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot dan pertanyaan-pertanyaan terbuka seperti itu. Oh gitu, ya. Jadi yang ingin Bapak kembangkan itu adalah mendengarkan aktif Pak ya, dan memberikan Iya betul. pertanyaan berbobot. Nah, dari dua kompetensi tadi, kira-kira yang lebih spesifik nih, apa Pak kira-kira? Oh iya, mendengar sebagai pendengar aktif yaitu kita mendengarkan dengan seksama apa yang dicurahkan atau disampaikan oleh coachee dengan memberikan respon atau feedback yang positif sehingga memperlancar proses berpikir coachee dalam menyampaikan pendapat atau menyampaikan keluh kesahnya dan sebagainya seperti itu. Kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot supaya tujuan coachee untuk menyampaikan permasalahan, menyampaikan solusi itu bisa langsung menjurus kepada yang diharapkan seperti itu. Baik, nah itu tadi pertanyaan kedua. Pertanyaan selanjutnya, indikator mana yang Bapak inginkan atau yang ingin Bapak capai nih pada kegiatan coaching nantinya? Dalam kegiatan coaching nanti, bagaimana saya membantu coachee saya itu mencari solusi, kemudian mencari langkah-langkah dalam eksekusinya, kemudian membantu untuk menetapkan komitmen dalam melaksanakan solusi tersebut, kemudian juga bahkan
selain komitmen, kita juga memberikan semangat supaya optimis bahwa apa yang menjadi solusi ini adalah yang terbaik yang dilakukan oleh coach seperti itu. Baik, nah itu tadi adalah beberapa pertanyaan. Semoga apa yang Bapak harapkan nantinya dapat tercapai di kegiatan coaching yang akan Bapak laksanakan nanti, Pak ya. Amin. Oke, nah demikianlah ini pra observasi kita. Silakan Pak Sinung dan Pak Sugeng melakukan coaching. Nanti akan saya amati kegiatan Bapak. Nanti kita bertemu lagi di pasca observasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni. Sama Pak. Berikut adalah video coaching yang dilakukan oleh Bapak Sinung Teguh Wijaya dan Bapak Sugeng Prasetyo. Selamat sore Pak Sugeng. Sore Pak Sinung. Alhamdulillah sesuai dengan yang kita jadwalkan untuk bertemu untuk coaching, apa yang ingin Pak Sugeng sampaikan kemarin pada hari ini alhamdulillah bisa terlaksana walaupun secara daring belum sempat kita tatap muka ya Pak Sugeng ya. Betul Pak Sinung. Pada hari ini saya alhamdulillah berkesempatan untuk waktu kita sharing, mencarikan solusi, sama-sama mencari solusi apa yang Pak Sugeng permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran atau di sekolah, mungkin untuk mengawali obrolan kita, pembicaraan kita, kira-kira apa nih yang Pak Sugeng resahkan ini dalam pembelajaran atau di sekolah yang kemarin Pak Sugeng ingin ceritakan ke saya itu. Silakan Pak Sugeng. Baik Pak Sinung, terima kasih Pak Sinung. Tentunya sebagai seorang guru sebenarnya kita itu dituntut tidak resah ya Pak Sinung. Iya. Tetapi kembali lagi kita sebagai manusia biasa ya Pak Sinung, pasti kegelisahan, keresahan, kemudian penghambat dan segala macam itu melekat ke pribadi diri kita masing-masing Pak Sinung. Ya, saya menyadari benar Pak Sinung ketika saya berdiri sebagai guru, kemudian sebagai individu yang mempunyai banyak kekurangan, tentunya dalam menghadapi era ketika kita terjun di dunia pendidikan, sebenarnya saya sudah mengetahui resiko ketika saya terjun di dunia pendidikan itu seperti apa. Tapi ini pendidikan menjadi seorang guru ini merupakan cita-cita saya dari dari SMA lah Pak Sinung, yang membulatkan saya untuk saya harus setelah ini harus menuju satu pendidikan yang memang bisa menghantarkan orang untuk sukses juga, bukan hanya sukses untuk diri saya sendiri. Nah, ternyata memang ketika kita itu membayangkan, ternyata memang ketika membayangkan itu pasti yang indah-indah ya Pak Sinung. Nah, tetapi dalam prosesnya yang kita jalani ini ternyata mimpi itu nggak seindah kenyataannya seperti itu Pak. Kecuali di sinetron ya Pak Sinung. Iya, banyak masalah, tapi kita sepakat dulu kalau masalah itu nggak akan habis kayaknya. Tapi kita sepakat kalau masalah itu kita jadikan tantangan, oke? Siap Pak Sinong, terima kasih Pak Sinong. Nah, kembali lagi ya, ketika saya menjadi guru ya Pak Sinong, berangkat dari honorer, kemudian alhamdulillah menjadi CPNS dan PNS sampai sekarang, ya mungkin itu juga salah satu takdir atau garis yang memang sudah digariskan ke pribadi saya, dan saya selaku manusia yang beriman mungkin harus mempertanggungjawabkan itu Pak Sinong, bukan terhadap diri saya sendiri tapi terhadap Sang Pencipta, kemudian terhadap siapa yang harus saya kembangkan, seperti itu Pak Sinong. Nah, adapun keresahan saya Pak Sinong, ya namanya kita dari honor kemudian sampai sekarang berdiri dengan status PNS, alhamdulillah sertifikasi, kemudian sekarang sedang mengikuti kegiatan TGP. Keresahan saya sekarang ini adalah mengenai tanggung jawab Pak Sinong. Ya, tanggung jawabnya bukan kepada orang lain tapi kepada diri saya sendiri.
oh ternyata saya ini setelah dengan dengan rangkaian-rangkaian yang sudah saya jalani, kemudian apa yang saya dapatkan, ternyata saya ini masih merefleksi diri saya, oh bahwasanya saya ini belum bersikap profesional Pak Sinung di dalam mendidik anak. Tapi pada kenyataannya dalam diri saya sendiri itu saya ya kembali keinginan saya itu pengen, oh besok saya mau memperlakukan anak seperti ini, besok saya mau datang ke sekolah seperti ini, besok saya mau melakukan kegiatan dengan anak seperti ini. Nah, tapi ketika action di lapangan, oh ternyata Tak kayak sesuai boleh yang dikatakan, dibayangkan. ya betul Pak Sinung, tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan seperti itu. Nah, letak Iya, keresahan saya itu Pak Sinung ya, kembali lagi mungkin manajemen waktu ya Pak Sinung ya, kemudian beban terhadap mental saya pribadi Pak Sinung ya. Kita udah menyandang status guru profesional, tapi kok saya sendiri menilainya, oh saya belum memberikan apa-apa terhadap anak-anak seperti itu Pak Sinung. iya betul. Jadi kita bahwa untuk kita simpulkan, kita ingin membedah atau membicarakan ini supaya Pak Sugeng plong, saya juga mungkin bisa menjadi referensi saya terhadap itu termasuk keresahan juga Pak Sugeng yang Pak Sugeng rasakan, bahwa kita sudah berada di titik yang mungkin guru-guru lain belum sampai ke titik kita ini, tetapi apa yang kita impikan itu ternyata sering nggak sesuai dengan rencana gitu ya. Benar sekali Pak Sinung. Oh. Tapi itu adalah sebuah karunia untuk Pak Sugeng karena tidak banyak orang yang mampu merefleksi atau mau merefleksi dirinya sendiri. Terkesan, oh saya ini udah benar, gitu kan. Saya yang paling benar. Tapi alhamdulillah Pak Sugeng ya, kita juga yang berada di grup penggerak ini orang-orang yang mau dan bertekad untuk merefleksi diri sendiri gitu. Nah, kira-kira Pak Sugeng, dari keresahan yang Pak Sugeng alami itu, kalau dikasih skala nih 1 sampai 10, kira-kira usaha Pak Sugeng untuk mengimbangi keresahan itu kira-kira berapa skalanya Pak Sugeng? Setelah saya berpikir dan refleksi sampai sekarang, mungkin saya berusaha untuk mengimbangi. Kalau dari 1 sampai 10 itu mungkin masih di 7 berapa gitu Pak Sinung. Tapi karena saya berprinsip ya, ketika kita punya keresahan pasti ada jalan keluar seperti itu Pak Sinung. Ya, tinggal tergantung usaha saya seperti apa Pak Sinung. Betul. Usaha yang kita buat yang sampai Pak Sugeng memberi nilai 7 itu dengan sudah bukan sebulan 2 bulan lagi Pak Sugeng ya untuk mengimbangi tersebut, berarti proses tersebut terus meningkat. Memang kalau untuk sampai ke sempurna pencapaian tersebut memang kita belum mampu secara instan memang ya, karena berkaitan dengan pembelajaran, menuntun gitu kan, kita menuntun, jelas yang dituntun ini ya memang perlu tuntunan gitu. Kita dalam 3 tahun saja Pak Sugeng berhasil meluluskan 1 lulusan. Akan datang 1 lulusan lagi. Dan itu di kelas 7 gitu kan, kita kan di SMP. Nah, kita mungkin kalau sekarang ini kita menskalakan ke 70, bisa jadi kita saat ada siswa baru nanti mungkin bisa turun itu 65 ke 70 lagi, 65 70 seperti itu. Tapi dengan seperti itu bukan berarti skala yang kita atau Pak Sugeng nilai terhadap refleksi Pak Sugeng sendiri itu tidak berhasil, tapi itu sebuah keberhasilan. Pasti nanti di tahun ajaran baru Pak Sugeng atau saya juga itu akan seperti mulang dari nol lagi, dari turun lagi dan mencapai ke 70. Artinya 7 nilai dari Pak Sugeng itu sudah pencapaian yang bagus untuk keberhasilan kita mengimbangi
kendala-kendala itu. Nah, kemudian strateginya gimana nih Pak Sugeng? Yang Pak Sugeng paling optimis dari cara mengimbangi keresahan itu sampai Pak Sugeng di titik yang paling nyaman. Strateginya kalau boleh tahu Pak Sugeng. Iya, yang saya lakukan Mbak Sinong ya, terima kasih atas ininya. Ya saya selalu inginnya menjadi orang itu yang baik ya Pak Sinong, bahkan pengen menjadi baik di antara yang baik gitu ya Pak Sinong. Dalam artian progres itu selalu ingin saya tingkatkan ya Pak. Tapi kembali lagi ada mungkin hal-hal yang memang tidak tercapai. Tapi dari beberapa keresahan tersebut ada strategi-strategi yang saya lakukan untuk untuk mengimbangi keresahan saya tersebut Pak Sion. Di antaranya ya itu tadi saya memotivasi diri saya sendiri Pak Sino, bahwasanya kita sebagai guru yang punya label mungkin nantinya CP, kemudian udah profesi, ya saya memotivasi diri saya sendiri, ayo kita, kok kamu cuman ini aja, kok dalam artian kok kamu tidak bersyukurnya dalam artian kenapa kamu tidak bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain ya Pak Sino ya, sedangkan orang lain itu mungkin ada yang belum seberuntung kamu tapi mereka lebih bertanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan sekarang dan mungkin mereka punya keresahan yang lebih berat daripada saya Pak Sinung. Nah dari situ saya selalu berpikir, oh saya selalu mencoba untuk menjadi yang baik ya, bahkan selalu berusaha bagaimana mengembangkan ilmu yang saya punya kemudian agar bermanfaat kepada orang lain dan orang lain tersebut dapat menurunkan apa yang saya sampaikan kepada orang lain tersebut, terutama orang lain dalam artian siswa ya Pak Sinong, kalau kita sedang berada di lingkungan pendidikan seperti itu Pak Sinong ya. Iya, benar Pak Sugeng. Terkait strategi guru itu pasti masing-masing. Termasuk kita lagi coaching seperti ini. Sedangkan permasalahan kita nanti berbeda nih kan. Betul. Strateginya juga berbeda. Masalah yang sama tidak mesti atau tidak akan dengan strategi yang sama. Karena kita juga berada di lingkungan yang berbeda gitu kan. Jadi dalam strategi yang paling Pak Sugeng nyaman tersebut adalah terus berbagi tadi ya. Terus berbagi walaupun hal tersebut kecil, tetap terus berbagi. Karena Pak Sugeng resahkan itu kita sudah guru profesional, kemudian kita sudah PNS gitu kan. Sedangkan rekan-rekan kita di bawah masih ada yang GBD, masih honorer. Cita-cita Pak Sugeng masih tinggi tapi pas di lapangan down. Tapi Pak Sugeng strateginya berarti memberi praktik-praktik baik kepada murid supaya apa yang kita jadikan goal dari Pak Sugeng itu tercapai. Luar biasa Pak Sugeng. Memang suatu hambatan itu semakin besar hambatannya. Ini kalau kita berbicara listrik nih Mas Sugeng. Masih ingat nggak pelajaran fisika nih Mas Sugeng? Ya. Hambatan itu kalau besar itu biasanya arusnya juga besar Mas Sugeng. Nah, artinya berarti yang Pak Sugeng hadapi ini ada goal yang besar nanti yang akan Pak Sugeng capai gitu. Amin. Jadi terus lakukan banyak strategi. Tak bisa pakai strategi A, kita pakai strategi B. Terkadang strateginya itu mungkin keluar dari jalur gitu. Misal nih, seperti kita menyadur perangkat pembelajaran, model pembelajaran seperti itu. Itu bagus model pembelajaran itu. Rencana pembelajaran tersebut bagus kalau dilaksanakan. Nah, cuman karakter anak-anak kita ternyata itu ternyata butuh keluar jalur sedikit tapi tujuannya goal gitu. Tetap lakukan praktik-praktik baik tersebut.
dari apa yang telah Pak Sugeng paparkan sampai ke strategi dari Pak Sugeng udah punya, komitmen, apakah Pak Sugeng berkomitmen untuk terus berbagi tersebut, Pak Sugeng? Ya Pak Sinong, ya tentunya kita dalam jalani kehidupan pasti kita punya goal ya, yang seperti Pak Sinong bilang tadi, punya goal, punya tujuan seperti itu ya. Dan bagaimana cara mendapatkannya itu ya Pak Sinong. Iya. Yang penting kita komitmen gitu. Tak gentar untuk menghadapi hambatan. Pak Sinong, siap. Nah, kira-kira nih siapa saja yang dapat membantu Pak Sugeng di lingkungan sekolah untuk mencapai goalnya Pak Sugeng? Yang pertama tentunya ketika kita berbicara di lingkungan sekolah, tentunya stakeholder sekolah ya Pak Sinong ya. Terutama yang paling pertama itu pasti pimpinan ya Pak Sinong, karena pemangku kebijakan serta pengambil keputusan itu baik yang sifatnya intern bahkan eksternal juga itu berada di pimpinan seperti itu Pak Sinong. Iya, betul. Kan mungkin kita misalnya harus menerapkan ini, kita juga harus izin pimpinan terlebih dahulu. Bahkan tidak menutup kemungkinan baik menurut kita, tapi pertimbangan dari pimpinan kita belum tentu sama dengan apa yang kita pikirkan ya Pak Sinong. Iya, kemudian tentunya rekan guru yang memang satu profesi dengan kita, yang memang tempat kita untuk berkolaborasi, kemudian bercerita, yang melakukan komunikasi yang baik sehingga mendapatkan feedback yang baik ya Pak Sinong. Dan tidak kalah penting itu orang tua dan siswa Pak Sinong, karena yang kita hadapi bukan hanya guru dan kepala sekolah, tentunya unsur yang paling vital yaitu murid atau siswa dengan orang tua yang memang selalu berhadapan dengan kita, seperti itu Pak Sinong. Oke, tadi kan goalnya kita itu adalah apa yang kita perangkat atau senjata yang kita punya seperti sudah sertifikasi, kemudian sudah pegawai negeri, itu sepadan dengan apa yang tadi saya coba membantu menyimpulkan untuk menguatkan Pak Sugeng kan. Strategi sudah ada, kemudian Pak Sugeng sudah komitmen, kemudian mendekatkan diri ke pimpinan untuk menyamakan persepsi tentunya kan, menyamakan persepsi, menyamakan visi, itu udah bagus. Nah, tinggal kita actionnya kapan nih Pak Sugeng, supaya apa yang menjadi keresahan kita, supaya kita tuh sebanding dengan yang kita punya untuk kita berikan, itu kapan mau akan ditindaklanjuti untuk strategi tersebut? Ya tentunya dalam setiap action atau setiap tindakan, baik itu merupakan tindak lanjut, pasti kita pengennya atau yang kita inginkan pasti itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dalam tempo yang secepat-cepatnya maunya kita ya Pak Sinong. Tapi kembali lagi terkadang kita terkendala dalam situasi dan lain hal yang memang itu bisa menghambat dan bahkan tidak mendukung sama sekali Pak Sinong. Tapi kalau dalam pribadi saya selalu berusaha untuk berusaha kalau bisa kegiatan hari ini diselesaikan hari ini, besok ada kegiatan yang memang harus kita selesaikan kembali tanpa melupakan kegiatan hari ini apa yang sudah kita dapat. Iya. Untuk tepatnya merefleksi memang kalau jangka 1 tahun memang panjang Pak Sugeng ya, karena kita goalnya itu kan di 1 tahun pelajaran, di akhir 1 tahun pelajaran kita meluluskan siswa kita, itu goalnya. Oh ternyata dirasa masih kurang, oh ternyata kita tahu kurangnya ini, dan ingin segera menindaklanjutinya di tahun ajaran baru, seperti itu. Jelasnya kalau di pertengahan semester yang akan kita lakukan ujian sumatif sebentar lagi ini kan, tentunya ini menjadi rapor pembelajaran anak dalam 1 semester nih, bisa kita lihat nanti.
oh ternyata apa yang kita lakukan itu sudah meningkat atau belum. Khususnya untuk siswa-siswa yang bentar lagi menghadapi ujian sekolah untuk lulusan seperti itu. Benar, kita harus secepatnya menindaklanjuti apa yang menjadi strategi kita, langkah yang sudah tepat ke kepala sekolah supaya visi dan misi Pak Sugeng memberikan yang terbaik dengan kemampuan yang sudah Pak Sugeng miliki itu bisa sebanding. Dan kepala sekolah juga memahami, mendukung, yang diharapkan lagi berimbas kepada rekan-rekan guru yang lain, karena tidak cukup dengan satu mata pelajaran kita saja kesuksesan atau goal yang diharapkan tersebut. Masih banyak mata pelajaran yang terkait dengan keberhasilan pembelajaran di sekolah Pak Sugeng. Jadi sekarang dengan keresahan Pak Sugeng tersebut, apakah Pak Sugeng sudah merasa lebih optimis untuk mendapatkan atau mencapai goal tersebut walaupun 70? Kalau kemarin kan saya yakin mungkin nilai 77 dari 1 sampai 10, 7 itu bertahun-tahun rasanya ke 7 terus ya. Tapi kira-kira optimis untuk tahun ajaran ini meningkat skala tersebut? Kalau saya pribadi tentunya rasa optimis itu ada sih Pak Sinong, dan selalu melekat di diri saya bahwasanya kita selaku manusia itu harus berkembang dalam artian tidak stuck di tempat yang di situ-situ aja, walaupun progresnya itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tetapi setiap proses itu kita inginnya itu pasti progresnya ke peningkatan. Dan saya optimis Pak Sinong ketika kita melakukan sesuatu dengan niat ikhlas, terutama dalam kita sebagai guru mendidik murid-murid kita, walaupun kita terbentur dalam hal apapun, dari segi apapun, insya Allah solusi itu pasti bakal ada Pak Sinong. Oke, tidak terlepas dalam bentuk angka-angka saja Pak Sinong. Ya, dengan statement Pak Sugeng seperti tersebut, saya sebagai rekan Pak Sugeng, saya merasa optimis nih Pak Sugeng kalau Pak Sugeng bisa mendapatkan goal tersebut. Jadi itu saya rasa perlunya saya memberi waktu untuk kita bicara. Saya sudah mendapatkan kalau Pak Sugeng itu optimis, saya juga dengan statement Pak Sugeng juga pasti optimis. Tinggal kita tindak lanjuti apa yang menjadi strategi Pak Sugeng itu segera dan komitmen. Gitu Pak Sugeng ya? Siap Pak Sinong, siap Pak Sinong. Oke, mungkin waktu kita karena terbatas oleh waktu Pak Sugeng juga sedang berbahagia. Salam untuk keluarga. Sehat selalu ibu dan anak-anaknya. Ya Pak Sinong. Lain waktu kita sambung dengan tatap muka mungkin lebih pelong ya Pak Sugeng ya. Betul itu Pak Sinong. Nanti kita jadwalkan ini kayaknya Pak Sinong. Siap, harus kita jadwalkan. Misi kita misalnya sama Pak gitu kan ya. Ya betul. Ya mungkin itu, terima kasih Pak Sugeng. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video pasca observasi setelah dilakukannya kegiatan coaching. Baik, Assalamualaikum Pak Sinung dan Pak Sugeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuni. Ya, tadi kita sudah melaksanakan secara bersama-sama kegiatan coaching yang telah dilakukan oleh Pak Sinung dan Pak Sugeng. Saya sebagai pengamat ataupun observer tadi mengamati kegiatan coaching Pak Sinung dan Pak Sugeng secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Sebelumnya saya ucapkan selamat dan terima kasih telah melakukan kegiatan coaching itu dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Ya. Nah,
Di kegiatan pasca observasi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Sinung, khususnya selaku coach di kegiatan coaching tadi. Baik, Bagaimana Bu. Pak Sinung menilai sendiri performa dalam kegiatan coaching tadi, Pak? Kalau menurut saya, performa kami mengasihkan, Bu. Selain kita saling menggali permasalahan sampai ke solusi, kami juga merasa obrolan kami ini seperti coaching dengan obrolan yang berbobot seperti itu. Ya, tadi berarti memang mengalir sekali, Pak ya. Saya juga Iya, betul menanggapi sekali. tadi dari awal kegiatan nampak sekali keluasannya, tidak ada ketegangan sama sekali, semuanya mengalir seperti apa. Betul. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Terlihat dari kami saling merespon, baik dari coach memberi pertanyaan itu berdasarkan jawaban dari Pak Sungsi, jadi saling berkaitan dari pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian coach juga menjawab tersebut tanpa beban, sehingga walaupun pertanyaan itu berbobot, tetap terjawab dengan mengalir apa adanya, seperti itu, Bu. Ya, betul sekali Pak ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oh, sangat terima kasih, monggo Bu, silakan bagaimana? Saya mengamati tadi pada saat kegiatan coaching luar biasa, Pak, mengalir, benar yang dibilang Pak Sinung tadi, dan tentunya yang lebih penting adalah bahwa kegiatan coaching tadi itu tidak keluar dari alur tirta. Jadi pada saat Iya. kegiatan coaching itu sangat penting untuk menggunakan alur tirta karena di sana ada tujuan ataupun yang ingin dicapai oleh Pak Sugeng sebagai coaching, lalu ada identifikasi yaitu Pak Sinung dengan berusaha menggali informasi, memberikan pertanyaan berbobot kepada Pak Sugeng terhadap hal-hal apa yang dibutuhkan oleh Pak Sinung untuk menyelesaikan permasalahan Pak Sugeng. Lalu ada Oke. rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Tentunya Tanggung jawab. komitmen dari Pak Sugeng sebagai coaching. Nah, bagaimana Pak Terima Sinung mendengar hal ini tadi, Pak? Saya mendengar dari tanggapan dari Bu Yuni selaku supervisor, merasa sesuatu yang kami lakukan tadi itu tidak sia-sia. Kami selalu memperhatikan alur tirta, kemudian harus mensinkronkan dengan jawaban yang diberikan Pak Sugeng, kemudian mengaitkan dengan pertanyaan berikutnya. Kami sudah melakukannya dengan yang sebaik-baiknya. Namun demikian, saya melihat ada sedikit kegiatan coaching tadi yang seyogianya harus kita perbaiki sedikit demi sedikit, yaitu pada saat Pak Sugeng menyampaikan permasalahannya itu alangkah baiknya ketika itu Pak Sinung menanyakan juga apa kira-kira penyebab dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Sugeng. Karena setiap permasalahan tentu memiliki penyebabnya. Baru nantinya kita Iya, akan mencari bersama-sama solusi yang akan disampaikan kepada Pak Sugeng. baik Bu, siap. Bagaimana pendapat Bapak? Benar sekali Bu Yuni, itu yang kami lakukan saat coaching, itu memang belum masih samar-samar seperti itu. Akan menjadi penekanan saya khususnya sebagai coach untuk menekankan pertanyaan yang Ibu maksud tadi. Dari kegiatan coaching tadi yang telah dilaksanakan, alhamdulillah sudah terlaksana dengan lancar. Kira-kira apa rencana tindak lanjut yang akan Pak Sinung lakukan setelah ini? Setelah ini, apa yang menjadi catatan dari hasil coaching itu menjadi tujuan utama kami untuk memperbaiki, bisa dengan rekan sejawat yang lainnya. Kalau kemarin dengan Pak Sugeng guru olahraga, akan saya coba kepada rekan kami guru IPS dan memperhatikan yang menjadi koreksi pada coaching dengan Pak Sugeng yang telah kita lakukan. Baik, dari hasil diskusi kita pada hari ini,
Apakah Bapak ada rencana untuk melakukan coaching lagi selanjutnya? Apakah dengan siapa dan di mana kira-kira? Betul, dengan Pak Hafrizal selaku guru IPS di sekolah saya. Beliau juga menyaksikan apa yang saya lakukan kepada Pak Sugeng, coaching, dan beliau ingin di coaching juga pada pertemuan berikutnya. Oke. Sebagai penutup, Pak Sinung sebagai coach boleh menyampaikan sesuatu? Oh iya, sebagai penutup Bu, di pasca observasi ini, mohon kiranya sebagai supervisi dari kegiatan kami, dari catatan-catatan Bu Sri Wayuni, apa yang dapat Ibu sampaikan terkait perform kami dalam kegiatan coaching kali ini, Bu? Baik, terima kasih. Saya sebagai supervisor pada kegiatan coaching yang telah dilakukan oleh Pak Sinung dan Pak Sugeng. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah melaksanakan kegiatan coaching dengan lancar, dengan baik, sesuai dengan harapan dan tujuan kita bersama, yaitu menemukan solusi yang dihadapi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Sugeng selaku coaching. Selanjutnya saya harapkan juga ke depannya apa yang sudah didapatkan pada kegiatan coaching tadi, yaitu solusi-solusi, kiranya dapat diterapkan secara nyata di kehidupan nyata kita, tidak hanya di kegiatan coaching ini saja, tapi juga dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Tentunya seperti itu. Kemudian di kegiatan coaching selanjutnya, jika berkenan, silakan kita praktekkan kembali kegiatan coaching ini bersama guru-guru yang lainnya. Dan apa yang ingin kita perbaiki tadi, kita coba terapkan hal-hal baik yang telah kita dapatkan pada kegiatan observasi tadi, Pak. Baik, terima kasih Bu Sri Wahyuni telah membersamai kami dalam kegiatan coaching kali ini. Baik, demikianlah kegiatan pasca observasi kita pada kegiatan coaching kali ini. Saya sebagai observer, mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Pada Pak Sinung dan Pak Sugeng, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.